Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Bu Esti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf sebelumnya nih Bu, mungkin mengganggu aktivitasnya Bu Ika selaku kepala sekolah di SD Negeri 3 Udah Bojong. kok, udah itu lagi istirahat. Ini Bu, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan sama Bu Ika. Nah, kemudian saya asisten misi CDP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga dari SD Negeri 3 Purbalingga Wetan. Nah, kedatangan saya sini itu sebagai tugas dari modul 3.1 demonstrasi konteks seksual yang sudah paham, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dimana di dalam tugas ini kan ada wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktek pengambilan keputusan. Jadi izinkan saya Ibu untuk melakukan wawancara. Silakan. Terima kasih. Bisa jawab ini ya. Dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah, pasti Ibu sering dihadapkan pada kasus-kasus yang membutuhkan pengambilan suatu keputusan. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam selama ini ketika saya mengambil keputusan, yang saya analisis yang pertama harus tahu ya latar belakang terjadi masalah itu karena apa. Terus yang kedua mencatat fakta-fakta yang terjadi dari masalah tersebut. Terus selanjutnya juga kita mengidentifikasi siapa saja sih yang terlibat, apakah itu hanya melibatkan secara pribadi seseorang atau melibatkan beberapa pihak atau banyak orang seperti itu. Ketika itu membutuhkan ya atau melibatkan banyak orang, maka saya dalam menyelesaikan masalah tentu saja harus dengan cara musyawarah, tidak bisa langsung seperti itu. Dan juga dalam pengambilan keputusan itu harus disesuaikan apakah ini melanggar hukum atau tidak, atau melanggar aturan yang ada di masyarakat atau tidak, atau kayak masalah ini tuh nantinya efeknya bagaimana seperti itu. Itu biasanya saya dalam pengambilan keputusan itu seperti itu, harus dipikirkan terlebih dahulu dari mulai nanti ke depannya ketika mengambil keputusan ini bagaimana, kalau mengambil keputusan ini seperti apa, seperti itu juga harus dipikirkan. Jadi dilihat latar belakangnya, faktanya, kemudian identifikasi masalah, siapa saja yang terlibat, kemudian dampaknya, kemudian itu apakah itu tentang sesuatu yang melanggar hukum atau tidak itu. Oke. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, selama ini saya dalam pengambilan keputusan yang misalnya keputusannya misalnya sama-sama benar seperti itu, biasanya yang pertama kalau menyangkut banyak orang atau misalnya melibatkan bapak dan ibu guru, semua warga sekolah, tentu saja saya musyawarahkan dulu. Yang pertama, bagaimana sih pendapat dari teman-teman guru yang ada di sini, atau mungkin pendapat dari guru senior yang sudah punya pengalaman banyak seperti itu menyikapi masalah tersebut seperti itu. Dan kalau ketika itu masalah pribadi atau hanya antara saya dengan seseorang yang punya masalah, maka saya bisa selesaikan dengan orang dan tidak efeknya nanti tidak berakibat untuk orang lain, ya saya bisa lakukan secara langsung seperti itu pengambilan keputusannya. Jadi ada dua nih Bu, bisa secara musyawarahkan dulu tergantung jangkauan terlibatnya gitu atau enggak, ataupun bisa langsung diselesaikan satu tidak gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk prosedurnya, yang pertama ini tadi identifikasi masalahnya seperti itu, mencatat fakta-faktanya itu apa saja. Terus misalnya kenapa yang biasanya masalah kan, kenapa masalah itu bisa muncul
Lah, kenapa yang jadi pokok inti masalahnya itu apa? Kita harus cari tahu seperti itu detail-detailnya. Terus nantinya efeknya itu ke siapa seperti itu. Kalau efeknya sampai ke orang lain, berarti kita perlu melibatkan pihak ketiga ya untuk dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu bisa merugikan orang lain. Jadi intinya ya harus lebih bijaksana seperti itulah dalam pengambilan keputusan. Terus dan juga biasanya itu di dalam saya mengambil keputusan itu yang pasti saya tidak terutama untuk masalah-masalah tentang sekolah seperti itu bertanya kepada kepala sekolah senior yang kalau saya kan baru 1 tahun lebih biasanya kalau kepala sekolah senior menghadapi masalah ini bagaimana sih seperti itu karena mereka kan lebih berpengalaman atau mungkin bahkan pernah mengalami hal tersebut seperti itu. Dan juga kalau itu menyangkut kebijakan dari pimpinan atau apa tentu saja konsultasi dulu dengan kalau sini ya di Korwil seperti itu selaku pengawas atau bagaimana seperti itu dalam penyelesaian masalahnya. Oke. Baik Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang saya anggap efektif, yang pertama itu dengan cara musyawarah. Karena dengan musyawarah tentu saja banyak opsi penyelesaian masalah. Jadi tidak hanya dari saya saja, tapi saya bisa mengambil opsi-opsi tertentu yang bisa dilakukan oleh orang lain dalam menyikapi penyelesaian masalah itu. Saya rasa ketika dimusyawarahkan, berarti kan opsi penyelesaian masalahnya semakin banyak. Jadi otomatis dampak dari keputusan yang saya ambil itu semakin sedikit misalnya yang dirugikan seperti itu. Pasti dalam pengambilan misalnya antara dua pihak kan pasti ada yang merasa dirugikan dan tidak. Tapi ketika itu bisa dimusyawarahkan bareng-bareng, semakin sedikit dampak negatif yang saya ambil dari keputusan itu. Jadi bisa didukung juga oleh semua pihak dalam pengambilan keputusannya seperti musyawarah kalau saya sih. Bu, berarti intinya itu tentang musyawarah untuk pengambilan keputusan. Iya. Kemudian hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya biasanya untuk masalah tersebut tantangannya yaitu kadang kan keputusan yang kita ambil kadang bertentangan dengan dengan diri kita seperti itu loh. Kadang ada yang kurang pas seperti itu. Bagaimanakah menahan rasa ego yang kita punya agar penyelesaian atau keputusan kita itu bisa bermanfaat untuk semuanya gitu. Kadang kayak gitu. Terus bagaimanakah dalam pengambilan keputusan itu minim merugikan orang lain gitu. Dan juga tantangannya yaitu kadang di dalam diri saya seperti itu, kira-kira saya bijaksana nggak sih dalam mengambil keputusan ini, nanti ketika saya mengambil ini orang lain ada yang merasa sakit hati atau enggak sih gitu sih. Kadang ini apakah benar-benar yang terbaik seperti itu sih. Tapi tantangannya itu tapi itu dapat diselesaikan karena misalnya menyangkut masalah bersama, adanya pendapat orang lain, terus kalau itu nanti dampaknya juga buat mereka seperti itu dengan adanya pendapat dari mereka juga, insya Allah dengan keputusan bersama itu, kesepakatan bersama, insya Allah keputusan itu bisa didukung oleh semua pihak seperti itu. Bagus ya Bu, baik sekali. Ini jadi masukan buat kita, memang pengendalian diri ego dari kita sendiri ketika mengambil suatu keputusan gitu. Tetap harus dikonsultasikan atau didiskusikan juga dengan yang lain agar meminimalisir dampaknya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam proses penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya,
Kalau jadwal, menurut saya sih tidak ada jadwal ya, karena tergantung dari masalah yang kita hadapi. Jadi kalau misalnya masalah tersebut butuh penyelesaian secara cepat, maka saya harus bisa berpikir cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Tapi ketika hal itu, masalah tersebut menyangkut banyak orang, saya tidak bisa menyelesaikan pada saat itu. Mungkin saya harus musyawarahkan dengan orang yang terlibat siapa saja. Jadi keputusan yang saya ambil itu tidak hanya pendapat saya, tapi ketika menyangkut orang lain ya saya musyawarahkan bersama baru mengambil keputusan. Jadi keputusannya tidak mutlak dari saya, tapi merupakan keputusan bersama seperti itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau yang membantu saya dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, tentu saja yang pertama bantuan atau dukungan dari bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Kalau itu masalah yang berhubungan dengan sekolah, pastinya bantuan dari atau pendapat dari bapak dan ibu guru itu sangat penting bagi saya, karena saya selaku pimpinan tentu saja keputusan yang saya ambil harus didukung oleh seluruh guru. Jangan sampai keputusan saya ambil itu hanya keputusan saya sendiri seperti itu. Jadi nanti malah di kemudian hari ketika itu dilaksanakan malah nanti tidak didukung, kita yang rugi sendiri kan. Terus dan juga mungkin pengalaman ya, sharing pengalaman dengan kepala sekolah yang lain ketika menghadapi suatu masalah, terutama masalah yang berhubungan dengan sekolah, siswa, wali murid dan lain-lain. Dan juga tentu saja banyak belajar dari berbagai macam ilmu pengetahuan ya, terutama tentang bagaimanakah prosedur penyelesaian masalah dilematika, dan melalui program guru penggerak itu sangat membantu saya dalam hal ini ketika saya terjun menjadi kepala sekolah. Pengetahuan tentang kebijakan bagaimana pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan itu, ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak itu sangat berguna bagi saya dalam penyelesaian masalah seperti itu. Bagus sekali ya Bu. Jadi selain sharing dengan kepala sekolah yang lain, kemudian juga dukungan dari bapak ibu guru, ternyata pengalaman dari proses sebelumnya ya, Iya. dari waktu PGP pelatihan itu sangat membantu untuk pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengamalan Ibu, dari pengalaman Ibu itu mengambil keputusan dilema etika? Manfaat atau pembelajaran yang dapat saya peroleh dari pengambilan keputusan itu. Yang pertama, kita tidak bisa mengambil keputusan itu menurut pribadi. Jadi ketika mengambil keputusan itu harus diprioritaskan. Kalau untuk kepentingan umum maka kita harus menekan ego kita. Terus ketika hal itu, keputusan yang kita ambil itu melibatkan dua pihak, maka kita harus bisa meminimalisir ya dari kerugian salah satu pihak seperti itu, dan mereka sama-sama legowo dengan keputusan yang kita ambil seperti itu. Dan juga tentu saja harus bijaksana ya. Terkadang apa yang kita rasakan dalam pengambilan keputusan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi ketika keputusan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, maka kita harus bersikap bijaksana juga dengan apa yang kita ambil seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas waktu ilmunya. Ilmunya sangat besar buat saya, sangat banyak sekali dan berarti bagi saya ya Bu. Semoga itu menjadi keberkahan juga buat Amin. Masih proses belajar Bu Esti. Dan itu bisa jadi bahan masukan bagi saya gitu, jadi pelajaran bagi saya. Terus mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan bagi Ibu. Enggak. Insya Allah ya, sama-sama belajar ya Bu. Saya juga masih proses karena masih awal-awal kan, kadang mungkin dalam pengambilan keputusan juga ada yang
masih kurang seperti itu dan lain-lainnya, saling mengingatkan sebenarnya sih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat dan tidak kurang suatu. Mohon maaf sebelumnya saya datang ini mungkin mengganggu aktivitas Pak Habib selaku kepala sekolah di SD Negeri 1 Bojong, dan dengan banyaknya aktivitas Bapak, apalagi sekarang ini ada PKKSD, kedatangan saya di sini itu ingin melaksanakan tugas yaitu di modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya sendiri asistensi CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga dari SD Negeri 2 Purbalingga Wetan. Mohon izin Bapak untuk mewawancarai. Berkenan? Siap. Langsung saja, dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah, pastinya Bapak sering dihadapkan pada kasus-kasus yang membutuhkan pengambilan keputusan. Selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih kepada Ibu Esti Setianingsih. Yang pertama, saya ucapkan selamat dulu pada panjenengan atas kesuksesannya diberikan salam angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Baik, dengan berkenaan dengan pertanyaan yang saudara ajukan kepada saya, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi dalam pengambilan keputusan untuk kasus yang mengandung dilema etika atau dilema moral. Untuk cara mengidentifikasi yang saya lakukan yang pertama kali yaitu pertama mempelajari secara detail kasus tersebut, karena ada dua kepentingan yang semuanya bernilai kebajikan. Artinya ketika kasus itu timbul, jangan serta-merta kita langsung memberikan atau mengambil keputusan, tetapi harus dipelajari dulu secara detail sehingga nanti informasi yang didapatkan adalah informasi yang sahih, valid, dan tidak merugikan salah satu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Di sini faktor-faktor yang terlibat kemungkinan yang pertama pelaku itu sendiri, yang kedua mungkin teman atau saudara atau orang di sekitar pelaku itu, dan bahkan mungkin Bapak Ibu guru sekitar SD-nya bersangkutan, sehingga perlu dipertimbangkan faktor tersebut sehingga nanti data-data atau informasi yang diperlukan untuk penanganan kasus yang mengandung dilema etika atau dilema moral itu merupakan data-data yang valid, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi mempelajari secara detail dan mempertimbangkan faktor-faktor yang terlibat. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk cara saya dalam pengambilan keputusan di mana kasus tersebut mengandung dilema etika atau rujukan moral, yang pertama dan utama yaitu mencari akar permasalahan, yaitu dengan cara mengkomunikasikan dengan lingkungan sekitar. Artinya apa? Ketika suatu kasus muncul di satuan pendidikan, baik kasus itu bersifat pribadi atau kasus itu bersifat yang melibatkan umum atau satuan pendidikan, maka biar lebih bijak dalam pengambilan keputusan harus dicari dulu akar permasalahan dengan cara kita mengadakan komunikasi yang efektif dengan lingkungan sekitar. Contoh mungkin dengan Bapak Ibu guru yang sudah di awal, atau mungkin dengan wali siswa, atau bahkan dengan siswa, dan mungkin kalau lebih jelas lagi dan lebih terang mungkin dengan komite sekolah. Itu seperti itu. Jadi harus dicari akar permasalahannya.
Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur untuk pengambilan keputusan pada kasus yang mengandung dilema etika atau rujukan moral, yang pertama yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut. Artinya masalah tersebut atau kasus tersebut itu kasus yang bersifat pribadi atau kasus-kasus yang bersifat umum atau yang melibatkan satuan pendidikan. Karena jangan sampai kita salah penanganan kasus itu bersifat pribadi kita selesaikan di sekolah, atau sebaliknya kasus itu bersifat umum atau satuan pendidikan kita selesaikan secara person. Itu yang keliru, jadi jangan salah sasaran. Yang kedua, setelah diidentifikasi, yaitu mengadakan komunikasi secara efektif dengan semua yang berkepentingan. Di sini bisa ada pelaku atau lingkungan sekitar. Jadi komunikasi ini penting karena dengan komunikasi yang efektif, data-data atau informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penanganan kasus yang mengandung dilema etika atau rujukan moral itu dapat data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data itu pasti, sahih, akurat, dan dapat dipercaya. Itu seperti itu. Jadi ada identifikasi masalah, kemudian setelah itu dikomunikasikan ya. Betul itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang menurut saya nih dalam pengambilan keputusan suatu kasus yang memang dilema etika atau rujukan moral, yang paling efektif menurut saya adalah dengan melakukan pendekatan persuasif. Artinya pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan orang-orang atau lingkungan sekitar yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi jangan sampai kita seperti katak dalam burung, yang artinya menerima informasi yang salah, tidak melihat lingkungan sekitar. Sehingga perlu sekali pendekatan persuasif melalui komunikasi yang efektif, sehingga nanti akan diperoleh informasi-informasi yang penting yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Ibu. Baik, jadi ada pendekatan persuasif melalui komunikasi efektif. Baik. Terus kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau berbicara tantangan memang berat gitu, karena di pengambilan keputusan pada suatu kasus yang mengambil dilema etika atau rujukan moral, memang yang namanya tantangan pasti ada. Dan itu harus kita selesaikan, bukan kita hindari. Selama saya di SD Negeri 1 Bojong itu ada beberapa tantangan yang saya lihat memang berat. Yang pertama, tantangan itu adalah tekanan sosial. Artinya apa? Tekanan sosial artinya ini sangat-sangat berat bagi seorang pemimpin, karena tekanan sosial itu bisa dari atas, bisa dari bawah. Kalau dari atas mungkin dari pengawas atau korwil, karena kasus ini sudah menyebar sehingga perlu harus diselesaikan. Dan dari bawah mungkin seperti Bapak Ibu guru, mungkin mahasiswa juga memerlukan data untuk kemudian mereka juga bisa mengikuti, sehingga tekanan ini sangat-sangat nyata bagi saya, terutama dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu perubahan nilai atau sikap atau karakter. Jadi jelas kita ambil contoh kasus ya, mungkin ada di SD saudara itu guru yang kalau kami juga berjualan. Itu kan kalau seorang kepala sekolah memberikan keputusan yang memperbolehkan, mungkin efeknya itu bisa merambah atau berlaku ke guru yang lain. Karena apa? Ketika dia diberi kesempatan untuk berjualan, untuk menambah income pendapatan, otomatis kan ketika hadir ke sekolah ada siang. Nah, kalau itu dibiarkan terus-menerus, nantinya takutnya guru-guru yang lain ikut berangkat lebih siang lagi, sehingga di sini terjadi perubahan yang tadinya Bapak Ibu guru jam 7 pagi sudah sampai sekolah, mungkin ada yang 7.15 atau 7.30, sehingga ini perlu diperhatikan, itu tantangannya. Terus yang ketiga, adanya konflik kepentingan. Nah, di sini perlu dilihat
ada dua konflik yang harus kita rasakan dan kita sepakati bersama, karena di situ kalau pelaku jelas konflik apa kepentingannya, yaitu untuk menambah income atau pendapatan. Tapi bagi bapak ibu guru, konfliknya kan kepentingan umum, yaitu memberikan jasa pelayanan pendidikan kepada siswa, sehingga ini yang harus dihindari seorang pemimpin ketika mengambil keputusan. Ada konflik kepentingan dan harus disikapi. Jadi itu sekiranya ada 3 tantangan yang begitu berat ketika dalam pengambilan keputusan suatu kasus yang mengandung etika atau Terima kasih Pak. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikan, dan bagaimana bentuk atau prosedur yang selama ini Bapak jalankan? Untuk tata kelola atau prosedur penyelesaian dalam satu kasus yang mengandung dilema etika atau moral, kalau saya bersifat kondisional dan situasional. Artinya ketika pengambilan keputusan itu dalam satu kasus yang dilema etika atau moral itu harus diselesaikan hari itu juga harus diselesaikan. Jadi melihat urgent tidaknya itu. Kalau kasus itu urgent, penting dan harus diselesaikan pada hari itu juga, maka harus diselesaikan hari itu juga. Tetapi kalau kasus itu membutuhkan data-data, informasi yang banyak, informasi yang valid, maka perlu ada jeda waktu. Maka di situ diselesaikan dengan mungkin 3 hari atau 1 minggu, sehingga tidak ada harus satu kasus diselesaikan sampai berminggu, tidak. Tapi saya melihatnya kondisional dengan melihat urgent tidaknya kasus tersebut, sehingga nanti kita bisa arif bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu seperti itu. Jadi tergantung pada urgent atau tidaknya suatu masalah, kemudian kebutuhan dari data dari masalah tersebut. Betul sekali. Kalau itu berarti perlu waktu lagi. Iya, betul sekali. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor atau mungkin ada seorang, memang ini juga pertanyaan yang sulit begitu karena perlu penelaahan yang dalam. Kalau saya lihat ketika saya menangani suatu kasus, faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu ada 2 itu. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor internal. Yang pertama mungkin komunikasi yang efektif dengan pelaku dan lingkungan sekitar. Setiap ada kasus kita harus bisa komunikasi yang efektif. Faktor internal berarti kemampuan berbahasa dari seorang pemimpin. Berarti kan internal, oke. Yang kedua waktu. Nah, sini tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa waktu ini kondisional. Artinya kita melihat setidaknya kasus itu untuk bersesuaikan dengan segera atau jangan sampai kita salah menetapkan ketika butuh data yang banyak suatu kasus, tapi kita selesaikan dengan cepat. Mungkin nanti keputusan yang diambil tidak bisa. Yang ketiga yaitu mengutamakan rasa kemanusiaan atau rasa peduli. Ini yang penting. Karena setiap kasus yang mengandung dilema etika atau moral pasti ada 2 sisi. Itu sama-sama mengandung nilai kebahagiaan. Nah, ini perlu adanya kita mengedepankan rasa kemanusiaan atau, dan ini juga perlu ada pendampingan atau sosok tokoh. Dan kalau ini terjadi, saya mendesak tokoh seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama atau bahkan dari komunitas, sehingga mereka saya ajak untuk bekerjasama. Karena ketika tokoh agama atau tokoh masyarakat kita ajak, mereka akan komunikasinya terbaik. Jadi dengan pendekatan agama atau pendekatan mempunyai warga, sehingga nanti kita dari informasi itu akan cepat dan mudah. Itu kalau dari faktor internal. Kalau dari faktor eksternal itu yang pertama aturan. Ini jelas nih Bu, aturan itu atau kesepakatan bersama itu yang boleh dilakukan. Ini makanya setiap ada pengambilan keputusan saya harus memperhatikan atau berorientasi pada aturan. Jangan sampai kita menyalahi aturan. Itu yang
yang pertama. Terus yang kedua, faktor eksternal yang kedua itu kondusivitas. Nah ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Ketika ada kasus tetapi sekolah kita tidak kondusif, maka kasus yang sederhana akan lama. Apalagi kasus yang berat juga lama sekali. Makanya perlu kondusivitas di lingkungan satuan pendidikan apabila kita ingin menentukan suatu kasus. Itu Ibu faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan bagi suatu kasus yang manipulasi etika atau kejutan. Jadi ada dua internal dan seperti itu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil ketika pengambilan keputusan pada suatu kasus yang manipulasi etika atau etika moral adalah sebagai seorang pemimpin satuan pendidikan itu menumbuhkan rasa kritis, kreatif, reflektif dan peduli atau kemanusiaan. Kritis, jangan sampai ada kasus kok kepala sekolah tidak. Kreatif, memberikan solusi yang bagus. Reflektif, memberikan seperti efek-efek atau penjelasan yang lain ketika kasus itu. Dan peduli atau kemanusiaan ini jelas karena di situ ada dua nilai kebaikan. Dan jadi itu bisa menumbuhkan rasa pada seorang pemimpin yaitu sikap kritis, kreatif, reaktif dan peduli. Yang kedua yaitu merefleksikan nilai-nilai dari merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung oleh sekolah. Jangan sampai nilai-nilai atau kesepakatan yang ada di sekolah itu malah kita langgar sendiri. Jadi dengan memberikan mengambil keputusan secara baik itu bisa merefleksikan bahwa nilai-nilai sekolah yang ada di sekolah itu seperti itu manfaatnya. Jadi saya bisa melihat bahwa dari pengambilan keputusan tentang dilema etika ini ataupun juga moral, Bapak itu mengambil dari mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian penyelesaiannya dengan cara berkomunikasi secara persuasif, kemudian juga cara efektif komunikasinya, kemudian dari tantangan-tantangannya yang dihadapi itu dari berbagai macam itu ternyata bisa diselesaikan, yaitu tidak mengedepankan tentang ego kita, tapi rasa. Jadi yang ditekankan di sini adalah rasa kemanusiaan, peduli, dan bagaimana kita sebagai pemimpin itu bisa bersikap kritis, kemudian kreatif, peduli, serta mau reflektif atas keputusan yang diambil. Banyak sekali ini Bapak ilmu yang bisa saya dapatkan. Sama-sama. Terima kasih semuanya atas waktunya, atas ilmunya, itu sangat berarti bagi saya. Semoga ini menjadi keberkahan juga bagi Bapak. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan. Terus terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat